Romo, karena mengingat Gus Dur ini kalau berkawan tidak pernah milih-milih sahabat-sahabat semuanya. Dulu ada kawan Gus Dur itu Romo juga, ada Romo Mangunwijaya, ada Romo Frank Magnis Susaino, itu juga kawan Gus Dur. Kita dengarkan testimoni dari Romo Frido kepada Romo. Waktu dan tempat kami persilakan Romo. Ada kolam isi ikan gurame. Perlu diketahui, sejak zaman Nabi Adam, baru kali ini aku ketemu di sini. Mas Samsul, Pak Darmawan, dan Mas Belia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya diundang untuk datang ke sini. Tema dari malam ini adalah mendalami etika budaya demokrasi Gus Dur. Etika budaya demokrasi Gus Dur. Saya memang senang mengembangkan budaya. Kalau tadi teman saya di sana sudah membacakan puisi yang cukup panjang lebar itu, dan saya ini sebenarnya terkenal sebagai Romo Pantun. Maka malam hari ini akan kuawali dengan sebuah pantun. Ada bakul isinya bunga menur. Bunga menur enak juga. Gaul ke-14 Presiden atau Pak Gus Dur, ya, Gus Dur persatukan kita semua. Pohon menur tegak kuat. Tegak kuat jadikan jembatan. Nah, Gus Dur tokoh masyarakat yang membangun persaudaraan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau sedikit memberikan pemahaman tentang sebutan pendeta dan pastor, karena itu juga etika ya ini. Jadi saya ini disebut pastor, bukan pendeta. Mengapa kalau disebut pastor? Pastor itu sebenarnya artinya adalah gembala atau bapak. Nah, kalau dalam gereja Katolik, pemimpin gereja Katolik, pemimpin agama Katolik itu disebut sebagai pastor, atau kalau bahasa Jawanya itu romo, ya, pastor atau romo. Maka ketika saya mendapatkan undangan di sini disebut sebagai pendeta gereja Santo Pius, itu nggak ada itu. Sebenarnya saya nggak mau datang, karena saya bukan pendeta, karena ini etika juga kan, itu adalah etika. Maka dalam hal ini memang kita perlu tahu, kalau mau disebut di sini pastor gereja Santo Pius itu benar, saya hadir. Tetapi kalau pendeta gereja Santo Pius, saya tidak hadir, gitu. Tetapi karena menghormati penjenengan, sahabatku, maka okelah itu tidak terlalu saya masalahkan, maka saya hadir. Jadi nanti lain kali sebutlah saya sebagai pastor atau romo. Tadi sebenarnya sudah tahu menyebut romo semacam itu ya, itulah dia. Sedangkan pendeta ini, kalau pendeta itu bisa pendeta agama Hindu dan sebagainya, tetapi juga sebagai pendeta dari gereja-gereja Kristen. Kalau pendeta itu menikah, kalau pastor tidak menikah, gitu. Mungkin pertanyaan, mau kok pastor tidak menikah? Ini juga etika ya. Nah, dalam hidup ini kan ada pilihan, manusia ada pilihan ya, pilihan menikah atau pilihan tidak menikah, itu pilihan. Nah, kalau saya memilih tidak menikah, tidak salah. Anda semua yang menikah itu memilih untuk menikah, tidak salah. Jadi sama-sama pilihan hidup ya. Maka saya memilih tidak menikah, itu pilihan. Bukan salah, tetapi itu pilihan hidup. Dan saya itu memilih secara bebas tanpa ada pasangan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah ini tentang cinta kasih itu sebagainya, saya mulai dengan cerita singkat.
di tahun sekian itu Presiden Soekarno itu bercakap-cakap dengan Presiden Rusia, waktu itu namanya kalau tidak salah Mikhail Vladimir atau siapa itu, saling bertanya. Soekarno bertanya kepada Presiden Rusia, Pak, sampean itu kan memimpin presiden negara, apa yang kamu perbuat supaya negaramu kuat? Presiden Rusia mengatakan, saya mau membuat angkatan bersenjata yang kokoh kuat. Saya mau meminta para pemuda-pemuda ini untuk menjadi para tentara-tentara dan sebagainya itu. Lalu ganti Presiden Rusia itu bertanya, "Nah, Bapak itu apa yang mau kamu?" "Saya tidak akan membuat pemuda-pemuda ini menjadi tentara angkatan bersenjata, tidak, tetapi saya akan membuat negara ini mempunyai dasar yang kuat, yaitu Pancasila." Lalu yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, UUD 45. Dalam perjalanan waktu ternyata Rusia hancur total, sedangkan Indonesia yang berdasarkan 4 pilar itu tadi sampai hari ini masih kokoh kuat untuk itu. Kenapa? Karena 4 pilar negara kita, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Nah, terkait dengan ini saya memandang bahwa tokoh kita, yaitu Presiden atau Pak Abdul Rahman Wahid, itu mendalami 4 ini, dikembangkan di seluruh Indonesia dan ditularkan kepada siapa saja, mempertahankan ini 4 ini. Karena apa? Di dalam 4 pilar itu sesungguhnya intisari dari 4 itu adalah tidak ada lain kecuali cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin negara kita ini mempunyai Pancasila. Kalau tidak ada cinta, tak mungkin kita itu punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak ada cinta, tak mungkin negara kesatuan Republik Indonesia tetap bertahan. Dan kalau tidak ada cinta, tak mungkin UUD 45 ini terbentuk. Itu pandangan saya terhadap Gus Dur. Meskipun saya tidak terlalu mendalami, tetapi saya gagapi, itu ya, gagapi, tahu ya, gagapi itu kan. Jadi memetik atau melihat bagaimana Gus Dur ini menjadi presiden Indonesia dan menjadi tokoh masyarakat. Dan dari sana saya memang melihat ada sekurang-kurangnya 7 hal yang dikembangkan oleh Presiden Gus Dur ini atau Pak Gus Dur. Yang pertama soal pluralisme. Nah, pluralisme itu adalah kita semua plural, itu berbeda-beda memang, tetapi kita satu. Unity in diversity, jadi berbeda-beda kita satu. Kita adalah orang Indonesia, bukan orang mana-mana. Kita orang Indonesia. Kalau kita tidak mau menjadi orang Indonesia, ya jangan tinggal di Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tinggal di Indonesia, hormatilah negara kita. Itu yang pertama, pluralisme. Yang kedua adalah toleransi. Saya menghayati bahwa Pak Gus Dur ini toleransinya begitu amat sangat kuat. Tidak memandang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, tidak, tetapi kita semua saudara, toleransinya amat besar. Yang ketiga, Gus Dur itu mengembangkan apa yang namanya kebebasan beragama. Pada saat Gus Dur menjadi presiden, agama apapun di Indonesia ini tidak ada masalah. Termasuk salah satunya adalah Konghucu. Kalau dulu itu di Cecengring, bahasa Jawa ini Cecengring ya, gitu kan. Tapi selama Presiden Gus Dur itu agama Konghucu dan orang-orang Cina itu panggil begini. Yang keempat itu adalah inklusivisme, artinya Presiden Gus Dur ini memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan supaya ikut menjalani proses politik dan mengambil kebijakan negara. Itu inklusivisme. Yang kelima adalah dia itu sangat menghormati adanya budaya. Di Indonesia itu ada bermacam-macam budaya. Terkait dengan ini, kami Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang itu sedang mencanangkan tema untuk direnungkan, yaitu pendidikan cinta budaya.
pendidikan cinta budaya. Artinya mengangkat budaya-budaya yang ada tadi dari Lampung, dari Jawa, dari saya lihat tadi Pak Tokoh ini saya lihat Waro Ponorogo, tak kira itu. Jadi ini budaya-budaya yang perlu diangkat, kita hargai, kita bangga atas budaya-budaya itu. Karena Presiden Soekarno dan Hatta itu juga mengangkat dari budaya-budaya setempat sehingga menjadi Pancasila itu tadi jadi budaya. Dan yang berikutnya yang ke-6 itu adalah menghormati hukum. Artinya Gus Dur itu supaya hukum ini sungguh-sungguh diterapkan dengan tepat. Jangan sampai ke atas itu tidak kuat, tetapi ke bawah amat sangat kuat diterapkan. Di atas itu gampang-gampang sudah korupsi sekian juta miliar atau triliun, gampang dihukum cuma 5 tahun. Sementara di bawah hanya orang nyolong pitik sakupin nggak punya, dihukum sampai 1 tahun 5 tahun. Nggak adil. Nah, ini Gus Dur sebenarnya mengembangkan itu, menghormati budaya. Jangan sampai yang punya jabatan itu hukumannya kecil, tetapi yang nggak punya jabatan karena nggak punya uang untuk nyogok itu hukumannya sangat besar. Dan yang terakhir, Presiden Gus Dur itu mengembangkan tentang pendidikan. Pendidikan ini amat sangat penting. Generasi muda seperti di sini sebenarnya banyak disebut cucuku ya, cucu kabeh sing muda-muda. Kalian semuanya adalah generasi milenial. Kalian semua itu sedang mendidik diri, mendidik diri. Kalian semuanya adalah menjadi masa depan bangsa Indonesia, masa depan agama, masa depan orang tua. Tepuk tangan untuk kalian. Dan dalam pendidikan itu saya mau singgung salah satu yang harus dikembangkan adalah soal kedisiplinan dalam hidup. Bayangkan kalau anak-anak itu belajar di sekolah, masuknya jam 7 pagi tetapi baru berangkat jam 8 terlambat, atau malah jam 9 sih podo dolane pasar tuku apa gitu. Bagaimana bangsa ini mau maju? Itu bagaimana bangsa? Kita kalau tidak disiplin dalam hal pendidikan, kita sama dengan tidak menghormati Gus Dur. Itulah yang terjadi. Nah, karena itu teman-teman, Pak Samsul, Pak Darmawan yang sudah menyampaikan, jadi saya terlalu bersemangat ini ya. Jadi terima kasih atas semuanya itu dan matur nuwun. Segitu saja.